Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Fakta yang sampai dengan saat ini tidak bisa dibantahkan oleh Roy Suryo CS soal Pak Jokowi pernah bekerja di BUMN di Gayo, Aceh. Salah satu teman Pak Jokowi yang sekaligus jurnalis memberi kesaksian soal itu, teman-teman ya. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Nah, tak kalah menariknya juga, Rismon dan Tifa lagi-lagi geruduk UGM, bikin rusuh di UGM, sibuk mencari-cari bukti baru terkait dokumen-dokumen Pak Joko Widodo. Sepertinya bukti-bukti yang selama ini dikumpulin oleh si Rismon masih kurang. Padahal tinggal ngitung hari lagi mungkin gerombol ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Artinya banyak juga peran dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama bekerja di PT KKA ini. Tapi kalau kita kaitkan sedikit Bang MH terkait dengan isu yang saat ini sedang beredar. Kita tahu Bapak Jokowi pernah bekerja di PT KKA dan riset juga sudah banyak dilakukan oleh Bang MH dan juga Bang Halis hingga akhirnya lahirlah buku Jejak Jokowi di Gayo. Dari kacamata Bang MH sendiri sebagai jurnalis senior juga di Aceh, itu bagaimana tanggapan Bang MH terkait ya fenomena atau ya apa yang saat ini sedang ramai dibicarakan terkait dengan ijazah Pak Jokowi? Karena kalau kita melihat sekilas akan sulit Bapak Jokowi diterima bekerja jika tidak memiliki ijazah ini. Bagaimana tanggapan Bang MH? Pengumuman kakak menerima pelamar kerja itu kan ditunjukkan untuk sarjana. Sarjana Fakultas Kehutanan. Jadi jelas dulu mungkin belum ada sebutan S1, S2, S3 tahun 85. Jelas tahun 85. Kita kan teman-teman cari kerja tuh, saling mengintip siapa teman udah kerja. Iya. KKA itu kan badan usaha milik negara itu. Jadi pasti tuh keren loh bisa kerja di KKA. Dan pasti teman tuh saling intip, loh kan saling intip, saling tahu. Kalau Joko Widodo nggak tamat kuliah di UGM, lo dia gimana bisa melamar situ? Pasti bocor sampai ke kampus, dan kampus kan bangga kalau alumni itu bisa diterima di perusahaan milik negara. Gitu. Kalau bohong nggak seperti hari ini ada berita ketua Paswa yang di Aceh Barat ya, yang tadi dia pakai ijazah orang, kan ketahuan tuh, makanya ijazah itu nggak boleh dipamerkan di medsos karena ada nomor sama kayak nomor KTP ini, itu nggak boleh dipamerkan, itu rahasia tuh. Jadi ijazah gitu juga, makanya teman-teman Joko Widodo itu tahu dia tamat kuliah jadi S1 pasti sama-sama, cuma kan belum semua terungkap. Teman Joko Widodo yang di Bima kan udah bilang dia satu angkatan dengan Joko Widodo, tapi kemudian kan dibully dia. Saya juga dibully juga di grup WA, dibilang penjilat, menjijikan dan segalanya. Padahal kan saya melihat dari analisis dari aspek sejarah teman-teman yang kami wawancara. Teman-teman ya, Pak Jokowi pernah bekerja di BUMN di Aceh, di Gayo, teman-teman ya. Bagaimana mungkin kalau Pak Jokowi itu tidak selesai kuliahnya, nggak ada ijazahnya, kok bisa kerja di BUMN? Ayo, silakan teman-teman ketik di kolom komentar. Tetapi bagi para pembenci seperti Pak MH ini pasti dibilang penjilat ya, udah dibayar sama Pak Jokowi, gitu-gitu aja tuh narasinya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku. Video ini bukti jika Roy Suryo tidak pernah sekolah, tidak hafal lagu Indonesia Raya. Ini katanya alumni UGM, lagu Indonesia Raya nggak hafal, hah? Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aduh. Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kunchoro juga nggak ada jawaban itu. Ngamuk. Tahun berapa, KKN-nya di mana? Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu kan satu ya. Ini apa telunjuknya Pak? Ini apa? Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Lebay Ini Tifa. Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi Jangan potong dulu. Apa ini maksudnya ini? Mereka ini kan di Jogja. silakan.
karena kita bisa diterima dengan baik, nggak ada kursi, ada di sebelah orang juga. Ayo kita duduk, ayo duduk, ayo duduk. Kita nggak boleh, Sudah cukup Pak, sudah cukup. Ya. Data Bapak saya data tahun Universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba-tiba minta seluruh data harus Bapak. Ini berhubungan dengan dilaporkannya mereka. nggak maksudnya Bapak. Ya Bapak kan bukan presiden. Pejabat publik. Bapak ya kan kerja publik. Saya bukan. Hukuman itu melekat Pak. Ijazahnya dipakai sebagai capres. Dipakai. Itu UGM. Ini gimana ini ya? Mahasiswa-mahasiswa UGM kok diem aja, kampusnya digeruduk terus-terusan oleh si Rismon Tipa ini ya, Roy Suryo CS ini. Kok pada diem mahasiswanya? Mau-mau aja. Ya, universitas mereka tuh diuyel-uyel oleh si Rismon dan Tipa. Sudah selesai dengan proses. Kalau dia lulus, sudah sekarang begini Pak. Ijazah dia yang punya. Dia gunakan itu tanggung jawab. Saya tidak mau berdiskusi itu. Saya berdiskusi. Bapak tidak mau berdiskusi. Saya mengatakan iya, nggak usah diskusi. Saya waktu itu pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Saya tahu Pak. Dan saya berikan ijazah SMA saya. Apabila ada seseorang yang menanyakan tapi itu jurnalis atau apa datang ke SMA saya akan kasih tahu pasti saja. Karena itu adalah dokumen publik. Ya Bapak Ini tembusan. Itu kalau ada yang minta izin begitu. Karena itu dokumen sudah diberikan. Katanya kan nggak ngomong sudah, dia hanya terima surat selesai. Tapi izin Pak. Saya sudah dapat jaminan lulus. Iya. Total SKS berapa? saya tidak akan Garansi. pertanyaannya sudah jelas. Mereka mungkin tanggal 22 Mei aja. Saya nggak sains meyakini. Itu kepercayaan. Nggak ikut campur, aku biarin aja. Sudah mengatakan 15 April ketika sampai yang ketiga datang kami terima di Fakultas Kehutanan. Sudah. Pak jangan pakai telunjuk Pak. Ayo. Nggak bagus. Enggak, saya nggak Jangan pakai telunjuk nggak sopan. Ini. Begini Pak. Tadi begitu ya. Jadi jangan pakai telunjuk Pak. Dan sewu. Telunjuk hanya untuk Allah Pak. Ya. Sudah. Ini harus spesifik dan bisa keluar. KKN-nya di mana tahun berapa? Coba jawab. Tahun berapa? Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kuncoro juga nggak ada jawaban itu. Tahun berapa KKN-nya di mana? Rismon ngamuk si Rismon maksa-maksa ya nanyain KKN Pak Jokowi di mana katanya. Syarat mutlak menjadi sarjana UGM adalah KKN. KKN lah. Ya berarti nanti kita akan punya. Sekarang sedang membuka secara Republik Indonesia, bukan siapapun, Mbak. Silakan. Memang begini saya kata. Dia juga kayaknya begitu. Tenang banget bapaknya. Mengeluarkan statement. Coba satu aja jawab. Yang spesifik. KKN tahun berapa di mana? Kami tidak akan. Makanya Pak, yang masuk substansi. Kenapa tadi bilang UGM nggak tanggung jawab, UGM nggak tanggung jawab? Bapak tadi bilang sudah lepas. Berarti Pak, ini coba lihat. Lepas. Nggak pakai tunjuk-tunjuk ini. Oh ya makanya saya sekarang. Tidak ada orang. Ini telunjuk hanya untuk Allah. Jadi Bapak Oh, bawa Allah si Tipa. Astagfirullah. Kalau saya begini, saya kemarin sampai udah panas loh. Betul. Kemarin kita dulu seharian kita bisa bersama. Kau manja semua. Izin Pak. Tanda terimanya belum Pak? Tanda terimanya. Kasihan banget Universitas UGM ini ya. Universitas Gajah Mada ini diuyel-uyel terus oleh gerombolan-gerombolan ini. Tapi anehnya mahasiswanya diem aja.
Nggak tahu kita kenapa ya, mungkin sudah ada instruksi dari pihak UGM-nya mungkin supaya nggak usah ikut-ikutan, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi yang jelas, aduh, bikin rusuh terus ini si Rismond dan Tipa ini ya. Ini kan Pak Jokowi kan orangnya kayak gitu. Dia diam, jangan dikirain diem. Dia juga manusia, punya akal, punya jiwa, punya rasa, punya hati. Jangan dikirain dia diam, tetap bergerak, mengambil langkah-langkah. Dan yang paling lucunya lagi, lapor ke Komnas HAM. Dia mengatakan, saya dikenakan pasal 9 pasal, kalau bisa 1000 pasal kena sama kamu, biar sekalian seumur hidup gitu loh. Seumur hidup. Kalau ada 9, ada yang 6, ada yang 7, lo kok hitung-hitung pasalnya? Ya kalau memang berkaitan, ada irisannya, ada relevansi dengan peristiwa itu, dikenakan dong. Jadi saya katakan pasal ya, biar saya pasal kumulatif sekalian. Jadi bukan alternatif lah ya, kumulatif kena. Ada yang 9, 11, ada yang sekian, kumpulkan bila penting nanti seumur hidup gitu loh kan. Ya, biar jangan berkoar-koar lagi gitu loh. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar teman-teman ya, terkait Pak Jokowi yang pernah bekerja di BUMN, di Gayo. Berarti Pak Jokowi memiliki ijazah S1-nya. Walaupun pada tahun itu bukan ijazah S1 namanya ya. Tapi yang jelas Pak Jokowi telah menyelesaikan kuliahnya di UGM, di Fakultas Kehutanan. Pak Jokowi melamar di perusahaan BUMN di Aceh, di Gayo ya. Pak Jokowi sebagai karyawan. Fix, clear, Pak Jokowi memiliki ijazah. Nah, untuk apa kepolisian, tolonglah cepat-cepat agar si Rismond, Tipa, Roy Suryo ini cepat dikerangkeng agar nggak terus-terusan bikin gaduh. Kasihan UGM digeruduk terus oleh gerombolan Roy Suryo CS ini. Saya Akbar CK undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.